Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa IHBS TV, kajian fasih terkhusus pada anak-anak saleh, generasi umat Islam dan juga calon generasi penerus nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikannya, limpahan karunia dan rahmat yang Allah masih lekatkan pada diri kita, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk terus ibadah dan juga taat kepadanya. Ini adalah kemuliaan, ketaatan dan juga kebaikan di atas kebaikan, ya, nikmat di atas nikmat yang Allah selalu berikan pada kita semua. Sekiranya Allah memberikan kita nikmat berupa kebaikan di dalam dunia kita, agama dan juga akhirat kita. Mari sama-sama kita syukuri semuanya dan kita mohon pada Allah agar kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan dan limpahkan pada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau dan juga kepada siapa saja yang bersabar menjalankan syariat yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya dan umat Nabi yang setia menjalankan ajaran yang mulia dan juga berakidah dengan akidah yang sahih sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kajian fasih, terutama anak-anak saleh dan salihah dimanapun antum berada, kita akan membahas suatu bab yang penting, ya. Kita sudah menginjak bab salat. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang masalah hukum orang meninggalkan salat. Jadi satu saja salat itu ditinggalkan, ya, sampai keluar waktunya dalam keadaan tanpa uzur dan sengaja tanpa uzur yang syar'i, maka dosanya itu jauh lebih besar dan lebih buruk dibandingkan dosanya berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, membunuh diri, kemudian membunuh orang lain, ya, pencurian, korupsi dan lain-lain. Jadi silakan Anda semua menyebutkan dosa-dosa besar, namun semuanya masih tidak apa-apanya dibandingkan dosa meninggalkan salat. Setelah kita mengetahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan begitu tingginya dan besarnya kedudukan salat di dalam umat Islam atau di dalam agama Islam, yang kita jangan sekali-kali pernah meremehkannya. Kita harus selalu bersiap-siap untuk bisa melaksanakannya, dan tentu saja kita harus menganggap bahwasannya hidup kita ternyata adalah untuk menunggu salat. Jadi hari-hari kita, waktu-waktu kita hidup ini adalah hanya untuk menunggu sholat, jamaah sekalian. Ketika kita sudah mengetahui demikian, maka ada baiknya kita akan mempelajari ternyata sholat yang diwajibkan kepada kita ada syaratnya. Sehingga kalau syarat itu terpenuhi, jamaah sekalian, maka sholat itu menjadi wajib bagi kita dan dosanya sangat besar seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Dan apabila syarat-syarat dari wajib salat ini tidak terpenuhi dalam diri seseorang, salah satu saja tidak terpenuhi, maka saat itu tidak wajib bagi dia untuk melakukan salat, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah yang mulia ini dengan benar-benar memperhatikan, karena memang syariat kita mewajibkan salat, namun wajibnya itu adalah bersyarat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat itu wajib bagi setiap orang yang berakal. Bagi setiap orang yang berakal, sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia adalah seorang yang merdeka maupun dia termasuk hamba sahaya.
laki-laki dan perempuan, muda dan tua, semuanya harus salat jamaah sekalian. Ya. Nah, yang pertama jamaah sekalian, syarat yang pertama agar salat itu bisa dianggap wajib bagi kita adalah al-Islam. Ini adalah syarat wajib ya seseorang menetapi Islam. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya seseorang kalau sudah masuk Islam, dia beragama Islam, maka sudah dikatakan dia wajib salat jamaah sekalian. Orang Islam tidak boleh meninggalkan salat. Ya, orang Islam tidak boleh meninggalkan salat. Dan berarti mafhum mukhalafahnya, orang kafir itu, orang kafir asli khususnya ya, orang kafir asli itu tidak wajib melaksanakan sholat. Ya, tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, mereka, para ulama berkata, mereka tidak wajib melaksanakan sholat. Begitu juga ketika mereka masuk Islam, mereka tidak dituntut, tidak disuruh untuk mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan selama bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun di masa kufurnya. Tidak. Jadi ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, tidak wajibnya sholat jamaah sekalian, ya, tidak wajibnya sholat bagi orang kafir ini maksudnya adalah orang kafir tidak wajib kita suruh sholat di dunia. Jadi kami ulangi bahwasanya tidak wajibnya sholat bagi orang kafir maksudnya adalah orang kafir tidak wajib kita tuntut untuk melaksanakan sholat di dunia. Dikarenakan kalau mereka melaksanakan sholat di dunia nggak diterima jamaah sekalian, ya, nggak akan diterima. Ya buat apa kita nyuruh mereka untuk melaksanakan sholat? Jadi tidak perlu dia melaksanakan sholat. Jadi sebab tidak sah. Dia melakukan sholat berkali-kali maka hukumnya tidak sah. Seperti itu jamaah sekalian. Namun para ulama menjelaskan al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Jadi orang-orang kafir itu terkena khitab, ya, terkena pesan di dalam cabang-cabang syariat kita. Artinya jamaah sekalian, walaupun orang kafir tidak wajib kita suruh di dunia untuk melaksanakan sholat, namun perlu diketahui bahwasannya mereka akan dihukum oleh Allah karena meninggalkan sholat saat di dunia. Ya, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tambahan karena kufurnya, dikarenakan mereka tidak melaksanakan sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya orang kafir itu orang yang serba salah, melakukan sholat nggak sah. Tapi giliran nggak sholat mereka akan disiksa oleh Allah nanti di akhirat kelak. Ya seperti itu ya mas sekalian. Alasannya apa jemaah sekalian? Karena dia sudah diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur untuk masuk Islam namun dia tidak mau melakukannya. Untuk masuk Islam kemudian sholat namun dia tidak mau melakukannya. Nah inilah yang membuat dia menjadi orang yang serba salah. Kaum yang serba salah jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang kafir itu nanti ketika mereka ya mati dalam keadaan kufur ya, maka mereka akan disiksa karena kufurnya mereka. Kemudian mereka nanti akan disiksa tambahan karena nggak sholat. Orang kafir nanti, orang yang tidak beriman, itu akan disiksa karena mereka tidak menjalankan zakat, tidak melaksanakan siam Ramadan. Kemudian mereka juga akan disiksa dikarenakan mereka tidak haji. Mereka juga akan disiksa karena mereka berzina, akan disiksa dikarenakan mereka mencuri, kemudian dikarenakan mereka makan riba dan lain-lain. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asalnya sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan cabang-cabang syariat kepada orang beriman, kepada orang-orang muslim, maka orang kafir pun kena. Ya. Ya, orang kafir pun juga mendapatkan pesan dan juga perintah serta larangan tersebut. Artinya kalau orang beriman itu diperintahkan, maka mereka juga diperintahkan. Kemudian kalau orang beriman itu dilarang, maka mereka pun dilarang. Makanya mereka kalau di akhirat mati dalam keadaan kufur, mereka akan disiksa tidak hanya karena kekufurannya, tapi karena mereka meninggalkan cabang-cabang dari syariat. Amalan-amalan dalam syariat kita. Ya seperti itu jamaah sekalian. Jadi makna orang kafir itu tidak wajib sholat, maksudnya tidak wajib kita suruh sholat di dunia. Ya dikarenakan ya mereka melaksanakan sholat pun juga tidak sah. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang kafir itu tidak usah ya kita suruh sholat, dan apabila dia masuk Islam maka mereka juga tidak usah kita suruh untuk mengqadha sholatnya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Ya, setelah kita diberikan hidayah berupa Islam jamaah sekalian, maka kewajiban kita adalah sholat. Ya, kewajiban kita adalah sholat.
Karena hidayah Islam ini hanya dengan sholatlah bisa dijaga jamaah sekalian. Jadi kita hanya bisa menjaga hidayah Islam ini kalau kita menegakkan sholat. Dan apabila kita tidak menegakkan sholat, maka itu sama seperti menyia-nyiakan dan menghilangkan sedikit demi sedikit hidayah Islam di dalam diri kita. Ya, kita jaga jamaah sekalian untuk bisa terus Islam sampai ajal menjemput kita masing-masing. Itu yang pertama jamaah sekalian, syarat wajib yang pertama dari sholat. Syarat yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aqlu, akal. Ya, al-aqlu atau akal. Jadi syarat wajib yang kedua adalah akal. Artinya orang yang berakal dia wajib melaksanakan sholat. Ya, orang yang berakal dia wajib melaksanakan sholat. Maka orang yang tidak berakal alias majnun, atau bahasa kita sekarang diperhalus dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa alias orang gila gitu ya, itu tidak wajib melaksanakan sholat berdasarkan kesepakatan para ulama. Semua ulama satu kata jamaah sekalian, tidak ada silang pendapat ya bahwasanya orang yang tidak berakal alias orang gila atau ODGJ tidak wajib melaksanakan sholat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Rufi'al qalamu an salas, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabiyyi hatta yakbur, wa fi riwayatin hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya pena pencatat malaikat, pencatat amalan malaikat itu diangkat dari 3 orang ini. Artinya 3 orang ini tidak ditulis kebaikan dan keburukannya. Seandainya 3 orang ini melakukan kebaikan tidak dicatat sebagai pahala. Kalau 3 orang ini melakukan keburukan juga tidak dicatat sebagai dosa jamaah sekalian. Jadi ya hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada dosa dan pahala. Jadi tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa di akhirat, seperti itu. Ya. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqidh. Jadi yang pertama adalah dari orang yang tidur sampai dia bangun. Selama dia tidur, ya, dia tidak dicatat sebagai orang yang berdosa atau orang yang berpahala. Seandainya ada orang yang tidur dia ngigo jamaah sekalian. Jadi dia mengigau gitu ya. Mengigau kemudian berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang apabila itu diucapkan oleh orang yang sadar jamaah sekalian terbangun ya, tidak tidur, itu pahalanya sangat besar itu. Menghapus dosa, memberatkan timbangan amalan, merupakan amalan yang terbaik dan sebagainya. Namun kalau itu diucapkan oleh orang yang tidur maka itu tidak dihitung sebagai dosa. Begitu juga jamaah sekalian, ada orang yang tidur dia tidurnya berjalan. Kemudian dia membunuh orang misalnya, maka tidak ditulis sebagai orang yang berdosa jamaah sekalian. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidur itu tidak diwajibkan. Kemudian wa anis sabiyyi hatta yakbur. Dari anak kecil sampai dia dewasa, maksudnya sampai dia balik ya, dengan tanda salah satu dari tanda-tanda balik seperti bermimpi, kemudian tumbuh bulu kemaluannya, kemudian dia sudah berumur 15 tahun. Salah satu dari tanda balik ini, 3 tanda balik ini muncul ya, maka saat itu sudah dianggap sebagai dia orang yang balik dan saat itu barulah ditulis. Jadi anak kecil kita jamaah sekalian yang belum balik itu kalau dia melakukan dosa dia tidak berdosa. Kalau dia melakukan kebaikan maka dia ya kebaikannya sah. Namun kebaikannya itu kalau itu adalah karena jerih payah ya pengajaran dari orang lain, maka orang lain yang mengajarkan itulah yang mendapatkan pahala ya, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah wa'anil majnuni hatta yaqilah. Dan terangkat pula pena pencatat amalan malaikat dari orang yang gila sampai dia berakal. Ya, sampai dia berakal. Jadi kata sampai dia berakal karena terkadang ada orang gila yang gilanya tidak permanen. Ya, ada orang gila permanen dan ada yang tidak permanen. Kalau dia permanen sampai mati, ya berarti saat itu selama dia gila tidak dicatat. Yang dilihat hanyalah kalau seseorang yang dilihat adalah sebelum dia gila. Ya, amalan apa yang dia lakukan sebelum dia gila. Kalau sebelum gila dia adalah termasuk orang kafir, kemudian habis itu dia gila, dia ODGJ sampai dia mati, maka yang dilihat adalah kondisi dia sebelum dia gila jamaah sekalian. Ya tentu saja dia sama seperti orang yang tidak beriman atau orang kafir.
Kemudian ada lagi orang yang gilanya itu tidak permanen, artinya terkadang kumat ya mas sekalian, terkadang gila lagi ya, terkadang sembuh ya, seringnya sembuh, yang paling sering sembuh, tapi terkadang kalau ingat hal-hal yang menyakitkan dia, misalnya tanggal tua gitu ya mas sekalian, dia gila itu, nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau selama dia gila jemaah sekalian tidak berakal itu, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, nggak hanya sholat saja, ya, nggak hanya sholat saja. Nah, tentang masalah gila jemaah sekalian atau majnun, ini semua ulama sepakat, ya, karena majnun itu adalah orang yang tidak berakal sama sekali. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang kehilangan akal karena selain gila? Ya, karena ada orang yang hilang akalnya juga jemaah sekalian karena sakit, atau karena dia pingsan, atau karena dia mengkonsumsi obat-obatan yang boleh, Pak. Obat-obatan yang mubah, yang halal. Jadi setelah dia mengkonsumsi obat-obatan, habis itu atau seperti dia dibius gitu ya, tiba-tiba dia kehilangan akal. Nah, dalam keadaan begitu, bagaimana hukum orang-orang seperti ini? Apakah sama dengan orang yang gila? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hilang akalnya karena sakit, karena pingsan atau karena mengkonsumsi obat-obatan yang halal gitu ya, yang diperbolehkan bagi dia, ini para ulama berbeda pendapat. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kami pilih dalam kajian kita kali ini adalah orang yang mengalami demikian itu, dia hilang akalnya karena sakit. Ya jamaah sekalian, ada orang yang sakit itu kemudian dia pingsan, ya dia hilang akalnya karena saking parahnya sakit itu, atau dia pingsan jamaah sekalian, atau dia habis disuntik bius gitu ya. Maka pendapat yang kami pilih adalah orang yang demikian itu, yang tidak berakal jamaah sekalian, yang berarti saat itu dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa memahami, dan saat itu khitab ya, pesan dari syariat kita berupa perintah dan larangan dari dia terangkat. Pesan dari syariat kita berupa perintah dan larangan agama itu terangkat dari dia. Artinya dia tidak terkena ya pesan dari syariat tersebut. Dia tidak terkena larangan agama, dia tidak terkena perintah dalam agama. Dan kalau dia ketika dia mengalami kondisi itu tidak diwajibkan, ya, berarti saat itu dia tidak diwajibkan sholat jamaah sekalian. Nah, kalau sudah tidak diwajibkan, maka tidak wajib juga dia mengqadha'nya di selain waktu itu. Contohnya pingsannya sampai berhari-hari, Pak, atau sehari 2 hari pingsannya gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu, ketika dia bangun dari pingsannya, siuman gitu ya, atau dia tersadar jamaah sekalian, maka dia tidak wajib mengqadha' salatnya selama dia pingsan tersebut. Ya, selama dia pingsan tersebut, atau selama dia sakit yang membuat dia hilang akalnya, tidak wajib jamaah sekalian. Ya, jadi intinya ketika itu dia tidak diwajibkan karena saat itu dia tidak berakal lagi jamaah sekalian. Nah, ketika itu dia tidak diwajibkan, maka ketika pingsannya dan juga sakitnya itu sudah sembuh, maka tidak diwajibkan. Jadi saya ulang, ketika dia di masa itu saat hilang akalnya tidak diwajibkan sholat, maka ketika akalnya kembali lagi dia tidak wajib mengqadha'nya. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kecuali begini, kecuali apabila dia siuman dari pingsannya atau akalnya kembali lagi di waktu yang dia masih menjumpai waktu sholat, di waktu yang dia sempat menjumpai masuknya waktu sholat, maka dia wajib melaksanakan sholat tersebut. Contoh jemaah sekalian, ada seseorang yang karena sakit parah dia pingsan selama 2 hari. Nah, ketika dia siuman, dia sempat menjumpai, contohnya siuman itu jam 1 siang, berarti dia waktu zuhur jemaah sekalian. Nah, saat dia siuman gitu, ya tunggu mungkin beberapa menit, sejam dulu nggak apa-apa, sampai dia mungkin benar-benar akalnya itu sempurna gitu ya. Ya, akalnya sempurna gitu ya. Nah, ketika itu karena jam 2 itu masih waktu zuhur, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat zuhur saat itu. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib ya. Namun kalau dia tidak mengalami masuknya waktu, contohnya dia pingsannya 2 hari, kemudian bangun di waktu duha, yang mana waktu duha itu adalah tidak waktunya sholat wajib,
maka dalam keadaan begitu dia tidak wajib mengqadha sholat yang lalu dan tidak wajib melakukan sholat waktu itu. Ya dia tinggal tunggu saja, nanti ketika datang waktu zuhur maka wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Ada lagi pertanyaan jamaah sekalian. Kalau orang yang hilang akalnya karena sakit, pingsan dan juga karena obat-obatan yang halal, itu juga tidak wajib seperti halnya orang gila gitu ya. Lalu pertanyaan lagi, lalu bagaimana dengan orang yang mabuk ya? Ini jamaah sekalian, ada orang yang mabuk itu jamaah sekalian itu gimana hukumnya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah mabuk ini adalah ya orang mabuk juga hilang akalnya. Tapi pertanyaan, apakah dia mabuknya itu diwajibkan sholat saat itu jamaah sekalian? Apakah mereka itu wajib melaksanakan sholat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mabuk tentu saja dia tidak mungkin bisa sholat. Ya. Dan orang yang mabuk tidak boleh mendekati tempat sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang beriman, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 jamaah sekalian. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Maksudnya jangan mendekati tempat sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk, ya, sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai akalnya itu kembali lagi, hilang mabuknya, maka saat itu silakan mendatangi tempat sholat. Mendekati tempat sholat aja nggak boleh, apalagi melaksanakan tidak boleh jamaah sekalian, apalagi melaksanakan sholat. Karena ya nggak mungkin ya, nggak mungkin orang yang lagi seperti itu jamaah sekalian juga melaksanakan sholat gitu ya. Seandainya dia melakukan sholat dalam keadaan mabuk, itu juga tidak sah jamaah sekalian, ya, karena dia sedang mabuk gitu ya. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperbolehkan orang yang mabuk untuk melaksanakan sholat sampai dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Nah ketika dia sudah sadar maka diwajib melaksanakan sholat. Ya seperti itu jamaah sekalian. Nah namun jamaah sekalian, pertanyaannya begini, ketika seseorang itu mabuk dan dia meninggalkan beberapa kali sholat, tentu saja saat mabuk dia hilang akal, meninggalkan beberapa kali sholat gitu ya, maka apakah dia wajib mengqadhanya? Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama juga beda pendapat. Namun pendapat yang kami pilih dalam kajian ini adalah, ya, kami milih pendapat sebagian ulama yang membedakan antara mabuk yang disengaja dengan mabuk yang tidak disengaja. Ya, ada mabuk disengaja nggak jamaah sekalian? Ya banyak, umumnya orang mabuk itu disengaja gitu ya. Kemudian mabuk yang tidak disengaja karena bisa jadi dimasukkan bahan yang memabukkan ke dalam minumannya atau makannya sehingga dia mabuk, jamaah sekalian. Ya. Kalau itu sehingga menyebabkan dia tidak bangun dari tidurnya, mabuk, hilang akalnya selama sehari. Jadi 5 kali sholat sehari semalam, 5 kali sholat dia nggak sholat. Nah orang yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak wajib mengqadha ketika dia sudah sadar. Namun kalau dia mabuknya karena sengaja, karena melampaui batas dari dirinya sendiri, ya, atau dia mendekat-dekati, habis itu dia malah diberi minuman, ya, akhirnya dia minum kemudian mabuk, ya, berarti dia telah melampaui batas ya mas sekalian. Maka dalam kondisi demikian ini maka dia harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika kondisi mabuk itu. Ya, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sengaja mabuk, ya dia wajib mengqadhanya. Namun kalau tidak sengaja, dikarenakan dia udah menghindari jamaah sekalian, udah menghindari tempatnya atau bergaul dengan orang-orang yang minum khamr. Nah ini perlu diingat jamaah sekalian. Memang kita sebagai orang Islam tidak boleh menemani, ya, makan dan minum di atas hidangan yang terdapat khamrnya, tidak boleh. Nah dia sudah menghindari itu jamaah sekalian. Namun ternyata ya mungkin lagi di kantor atau di mana, dimasukkan ke dalam minumannya. Dia pergi ke toilet sebentar, nah di toiletnya saat di toilet air minum yang masih sisa itu dicampuri sesuatu sehingga menyebabkan dia mabuk atau pingsan gitu ya, atau yang lainnya, atau hilang akalnya intinya. Maka ketika dia tidak sengaja, ya tidak menyengaja, maka dia tidak wajib mengqadha salat ya selama dia meninggalkannya, jamaah sekalian. Berarti jawabannya jamaah sekalian, dalam masalah mabuk ini para ulama berbeda pendapat, ya.
Dalam mabok ini para ulama berbeda pendapat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi di sini syariat kita adalah syariat yang mengharamkan mengkonsumsi khamr ya Mas, mengharamkan khamr. Ketika syariat kita yang mulia ini mengharamkan khamr, maka haram pula mendekat-dekatinya ya Mas sekalian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita lewat sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali duduk ya pada hidangan yang di atasnya terdapat khamr. Enggak boleh jamaah sekalian. Ya, karena menemani orang yang mengkonsumsi khamr walaupun kita sendiri tidak mengkonsumsinya jamaah sekalian, maka itu akan membuat kita lama-kelamaan juga enggak enak, akhirnya meminum juga, mengkonsumsi juga. Ya. Jadi jangan mendekat-dekati ya larangan, karena mendekati larangan itu sama seperti lama-kelamaan dia akan melakukannya juga. Inilah yang disebut sadduz dzari'ah, yaitu menutup rapat-rapat pintu menuju kemaksiatan. Ya, hebatnya Islam seperti itu jamaah sekalian. Ternyata duduknya dia saja walaupun dia tidak minum itu sudah berdosa jamaah sekalian. Sekali lagi, duduknya dia demikian itu walaupun dia tidak mengkonsumsi itu sudah berdosa. Walaupun tingkatan dosanya tentu saja berbeda dengan orang yang sudah mengkonsumsinya. Tapi dengan duduk berarti dia sudah tidak taat. Dia saat itu sudah berdosa. Dan dia tidak bisa beralasan, tapi saya kan nggak minum. Ya maka kita jawab, tapi Anda sudah melanggar larangan Nabi. Maka Anda kena dosa ketika itu. Seperti itu juga jamaah sekalian. Ada orang yang pacaran. Ya, dia pacaran dan lain-lain seperti berjabat tangan dengan perempuan yang tidak mahram gitu ya. Dia pacaran. Itu dia berdosa. Walaupun dia berdalih bahwasanya tapi kan saya nggak melakukan hubungan terlarang. Ya tetap jamaah sekalian saat itu dia berdosa seperti itu. Karena syariat kita ketika sudah mengharamkan zina misalnya, mengkonsumsi khamr, ya maka saat itu juga melarang hal-hal yang mendekatinya. Wasilah atau perantara menuju kemaksiatan itu juga dilarang. Hebatnya syariat Islam seperti itu jamaah sekalian. Taib. Syarat yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Syarat yang ketiga wajibnya salat adalah al-bulugh, yaitu balik. Ya, balik. Balik ini adalah syarat wajibnya salat ya, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tanda balik tadi kita sudah sebutkan. Tanda balik yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka adalah diantaranya tanda balik itu berupa mimpi basah jamaah sekalian. Ya, seorang anak remaja yang sudah mimpi basah, maka saat itu dia sudah dikatakan balik. Ya, belum sudah dikatakan balik. Walaupun dia masih SD jamaah sekalian. Karena sebagian dari anak-anak kita masih kelas 6 atau bahkan masih kelas 5 jamaah sekalian. Karena saya pernah bertanya. Kelas 5 ngaku bahwasanya dia sudah mimpi basah gitu ya. Mimpi basah ini bukan ngompol adik-adik sekalian ya. Bukan ngompol sembarang ngompol gitu ya. Ini ada mengompol yang ngompol yang berbeda gitu ya. Jadi mimpi basah. Ya, mimpi basah dan karena celananya itu ya basah dan juga lengket. Nah, seperti itu biar adik-adik tahu semua ya, anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi yang pertama adalah tandanya adalah mimpi basah. Kemudian itu mengeluarkan sperma tadi ya. Kemudian tanda yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Mungkin dia belum mimpi basah namun sudah tumbuh bulu kemaluan, maka saat itu sudah dikatakan balik. Ya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah meneliti orang-orang Yahudi yang berkhianat ya, membantu perang kepada orang-orang kafir. Akhirnya ketika diperangi itu, ketika mereka diperangi kalah jamaah sekalian, saat itu Nabi ingin membunuh semua orang-orang Yahudi yang sudah dewasa. Membunuh semua orang Yahudi yang dewasa jamaah sekalian. Ya, sebab orang-orang dewasa ini benar-benar berkhianat ya. Dan ternyata Nabi memperhatikan dengan melihat bulu kemaluan mereka. Apabila di antara mereka sudah tumbuh bulu kemaluan, berarti saat itu mereka akan dibunuh ya mas kalian. Ya, akan dibunuh dikarenakan mereka termasuk ikut juga memerangi. Dan apabila mereka belum tumbuh bulu kemaluan, maka mereka tidak dibunuh. Seperti itu ya mas kalian. Berarti dari hadis yang mulia ini Nabi SAW menjadikan standar seorang itu dikatakan balik kalau dia sudah tumbuh bulu kemaluan walaupun tidak mimpi basah. Kemudian tanda yang
ketiga jemaah sekalian, tanda balik yang ketiga adalah sudah berumur 15 tahun. Nah, apabila seorang sudah berumur 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah, belum juga tumbuh bulu kemaluan misalnya, maka saat itu sudah dikatakan ya, dia sudah balik. Jadi salah satu dari 3 tanda ini jemaah sekalian muncul dalam diri seseorang, laki-laki atau perempuan, maka dia wajib ya dikatakan sebagai orang yang balik. Dia saat itu sudah wajib sholat jemaah sekalian. Nah, adapun perempuan ada tambahan tanda yang lain lagi jemaah sekalian. Tambahan tanda yaitu adalah haid ya. Tambahan tanda, satu tanda bagi seorang perempuan selain 3 tanda tersebut adalah haid atau menstruasi. Nah, kalau sudah balik wajib ya mas sekalian. Jadi sebagai wujud syukur seorang remaja diberi umur panjang oleh Allah, maka saat itu harus sholat. Harus sholat ya mas sekalian. Nah, berarti menunjukkan kalau dibalik ya, mafhum mukhalafahnya atau dalilul khitab dari penjelasan ini, orang yang belum balik atau anak yang belum balik itu tidak wajib sholat sampai dia balik ya, berdasarkan dalil tentang terangkatnya pena pencatat kebaikan dan keburukan, pena pencatat amalan dari malaikat ya, dari anak kecil ya mas sekalian. Jadi pena tersebut terangkat dari anak kecil, seperti hadis tadi yang kita sudah bahas itu. Anak kecil nggak wajib sholat ya, anak kecil tidak wajib sholat dan dia tidak berdosa ketika meninggalkan sholat. Lalu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, anak kecil walaupun tidak wajib sholat, maka perlu diperhatikan walaupun dia tidak wajib sholat, namun kewajiban bagi walinya atau orang tuanya untuk memerintahkannya melaksanakan sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun dengan hitungan tahun Hijriyah, sudah 7 tahun sempurna tahun Hijriyah, dia harus apa? Harus disuruh sholat. Adapun sebelum 7 tahun orang tua tidak wajib menyuruh anak sholat. Contohnya dia masih TK, belum 7 tahun ya mas sekalian. Atau masih playgroup, belum wajib. Tapi kalau dia mau menyuruh nggak masalah, dibiasakan nggak masalah ya mas sekalian. Tidak dilarang. Tidak disuruh, tidak wajib menyuruhnya, tapi boleh. Tidak dilarang untuk menyuruhnya. Sehingga kalau itu terus ya mas sekalian, insya Allah anak tersebut umur 7 tahun itu tidak susah lagi untuk disuruh. Ya seperti itu ya mas sekalian. Jadi intinya kewajiban orang tua sudah ada ketika anaknya sudah berumur 7 tahun. Jadi bagi anak yang sudah balik, ya remaja yang sudah balik, sebagai wujud syukur dia diberi umur panjang harus sholat. Bagi orang tua yang diberikan nikmat, anaknya ternyata berumur panjang, nggak usah ulang tahun ya mas sekalian. Ya, Anda termasuk termasuk orang tua yang durhaka mengajarkan ajaran-ajaran tidak baik. Ya, diantaranya adalah mengajarkan ajaran-ajaran ulang tahun ya mas sekalian. Karena itu adalah tasabuh dengan orang-orang Nasrani. Jadi sebagai wujud sang anak diberi umur panjang oleh Allah adalah kita ajarkan dia sholat ya mas sekalian. Ya, ajarkan dia sholat. Ya, ajarkan dia sholat. Karena Nabi yang mulia SAW telah memerintahkannya. Dan anak itu kalau sudah berumur 10 tahun juga belum sholat, maka kewajiban orang tua untuk memukulnya. Kita lihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Nabi bersabda, "Murus sabiyya bis salati ibna sab'i sinin." Jadi perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat dalam keadaan berumur 7 tahun. Ingat 7 tahun bukan 7 tahun Masehi jamaah sekalian, tapi 7 tahun Hijriyah. Dan perlu diketahui tahun Hijriyah itu lebih cepat 10 hari kurang lebih ya dibandingkan tahun Masehi. Berarti kalau 7 tahun tahun Hijriyah, maka itu akan lebih cepat 70 hari dibandingkan tahun Masehi jamaah sekalian. Nah, seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebagai wujud kita bersyukur terhadap anak kita yang sehat, kuat, bahkan pinter gitu ya, manfaatkan dia. Ya, karena dia bisa menjadi investasi kebaikan bagi orang tuanya. Makanya kita suruh dia untuk melaksanakan sholat. 5 waktu jamaah sekalian. Ya 5 waktu kita suruh dia untuk sholat. Karena Nabi suruh kita untuk menyuruh dia sholat, berarti maksudnya adalah 5 waktu. Karena kewajiban sholat 5 waktu. Ya kalau alasan sang suami berkata, wah saya kalau siang
zuhur, asar, maghrib saya nggak bisa nyuruh anak saya gimana. Semua bisa dicoba ya mas sekalian. Dengan cara dia menelpon anaknya lewat istrinya, atau mewakilkan kewajiban dia terhadap istrinya, yang berarti saat itu istrinya mendapatkan amanah juga. Ya, maka saat itu dilakukan ya mas sekalian. Jadi sang suami dan istri saling bekerja sama untuk bisa melaksanakan ketaatan ini. Ya seperti itu, sehingga anaknya benar-benar mau sholat. Namun 7 tahun belum mau sholat juga gimana ya mas sekalian? Dia iya sholat, berangkat ke masjid namun ternyata pergi kemana gitu ya. Jadi tidak ke masjid tapi ternyata ke tempat yang lain. Ya, maka saat itu anaknya tidak sholat, tidak berdosa. Orang tuanya sudah menyuruh berarti sudah berpahala. Kemudian anaknya juga tidak berdosa karena dia belum balik. Ya, nggak apa-apa. Anaknya kadang-kadang menyimpang jalannya ke masjid gitu ya. Maka tidak mengapa, nanti suruh lagi. Insya Allah dalam waktu beberapa lama jamaah sekalian, ya insya Allah tidak sampai setahun, anak itu juga akan menjadi terbiasa melaksanakan sholat. Ya, sudah jadi anak yang terbiasa melaksanakan sholat. Nah kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat, insya Allah tidak akan melakukan sabda Nabi yang kita sebutkan ini, wadribu 'alaiha bna asrin, dan pukullah anak kalian ketika meninggalkan sholat saat sudah berumur 10 tahun. 10 tahun belum sholat, kita diperintahkan sebagai orang tua untuk memukul anak kita. Insya Allah ini tidak akan kita lakukan jamaah sekalian. Karena ternyata anak kita kalau kita suruh 3 tahun setiap hari sholat jamaah sekalian, insya Allah lama-kelamaan terbiasa. Seandainya kita menyuruh pun dia akan segera melaksanakannya. Sehingga memukul anak juga tidak akan kita lakukan. Namun seandainya juga ada orang tua yang mengalami demikian, anaknya juga masih susah sholat. Di saat datang waktu sholat, dia belum sholat, maka kita wajib memukulnya. Ya jamaah sekalian. Nah masalah memukul ini perlu diperhatikan jamaah sekalian. Yang pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah memukul pada wajah. Termasuk juga tidak boleh memukul pada tempat-tempat yang vital. Ya pokoknya bagian tubuh depan itu nggak boleh jamaah sekalian. Ya kalau mukul ya mungkin bokong ke bawah, bokong sampai ke bawah. Atas bokong juga jangan ya mas. Seperti punggung itu tidak. Ya dipukul ya mas kalian. Dan pukulannya juga tentu saja sebagian ulama mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya tidak boleh lebih dari 3 kali. Kemudian jamaah yang dimuliakan, pukulnya adalah pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak merusak. Ya jangan sampai mukul kayak orang kesetanan, mohon maaf gitu ya. Sehingga anaknya itu berdarah, sehingga anaknya itu sampai patah tulangnya. Nauzubillah, ini Anda bukan memberikan takdib, memberikan pendidikan, tapi ini adalah menyiksa. Ini tidak boleh ya mas sekalian. Karena sebenarnya anak tersebut walaupun sudah 10 tahun belum tentu dia sudah balik. Bisa jadi dia belum wajib sholat. Tapi itulah untuk kebaikan. Untuk kebaikan dia sebenarnya. Jadi dalam Islam mendidik itu tidak harus sesuatu yang enak-enaknya, tidak jamaah sekalian. Terkadang orang tua itu diperkenankan untuk memukul kepada anaknya kalau tidak bisa melaksanakan taat. Yakin ya mas sekalian, kalau anak diperlakukan demikian itu, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang tumbuh di atas ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tuanya yang sudah menyuruh dia itu akan mendapatkan aliran pahala terus ya mas sekalian. Aliran pahala terus ketika anaknya itu sudah sadar tentang kewajiban sholat. Apalagi anak itu dimotivasi, tidak hanya disuruh, tapi dimotivasi tentang kebaikan akhirat. Ayo sayang, ini udah waktunya kita cari sorga untuk sholat, begitu. Ayo cari sorga, kita cari sorga. Yuk beli tiket sorga, kita sholat gitu. Begitu ya mas sekalian. Sehingga dalam pikiran anak itu, walaupun dia tidak dikasih hadiah dunia oleh orang tuanya, dia tahu saya butuh sorga. Nah karena saya butuh sorga, saya harus sholat. Anak itu kalau sudah disuruh terus ya mas sekalian, lama-kelamaan dia akan terbiasa insya Allah. Adzan mendengar, hatinya sudah bergantung dengan masjid. Orang tua itu tidak terasa jamaah sekalian. Dia akan mendapatkan aliran pahala saat dia masih hidup maupun dia sudah tiada. Ini adalah keberhasilan orang tua. Ingat jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang tua tidak berhasil, tidak sukses, tidak mensukseskan anaknya untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bimbinglah jamaah sekalian anak-anak kita untuk taat kepada Allah Tabaraka Wa Taala. Nah, para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, As-Syafi'i dan juga Hambali menganggap perintah perintah dari syariat agar orang tua menyuruh anaknya sholat itu adalah perintah yang wajib. Dia berdosa kalau tidak menyuruh anaknya. Ya seperti itu jamaah sekalian. Nah jadi intinya
sebagai bentuk kita syukur kepada Allah atas nikmat anak kita berumur panjang, nggak usah diajarkan dengan ajaran-ajaran yang buruk jamaah sekalian. Jadi itu adalah suatu bentuk kebodohan di dalam agama, dan kewajiban kita adalah untuk mengajarkan anak sholat. Sekali lagi catatan tentang masalah mengajarkan sholat, tidak hanya sekedar mengajarkan sholat, tentu saja mengajarkan gerakan-gerakan sholat, kemudian syarat-syarat sholat juga, kemudian mengajarkan bacaan sholat. Itu perlu bimbingan. Memang lelah jemaah sekalian, tapi orang tua ketika dia di akhirat menjumpai pahalanya selalu mengalir terus. Apalagi dia baru tahu jemaah sekalian, pahala itu akan sangat bermanfaat bagi dia ketika dia sudah wafat. Saat itu kelelahannya itu sudah tidak ada jemaah sekalian. Dia pernah ingat dulu pernah lelah, tapi kelelahan itu akan terbayar dengan lunas jemaah sekalian. Bahkan itu akan dapat bonus dengan mengalirnya pahala untuk dia di saat dia sudah tidak bisa beramal lagi karena meninggal. Jadi demikian jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya, jemaah ini rahmati oleh Allah, ada 3 syarat wajibnya salat, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik jemaah sekalian, dan yang juga yang ketiga adalah akal. Nah, kebalikan dari itu, orang yang tidak Islam dia tidak diwajibkan, maksudnya tidak disuruh, ya, tidak disuruh untuk melaksanakan salat. Kemudian orang yang tidak berakal juga tidak wajib melaksanakan salat dengan perincian yang tadi kita sudah sebutkan. Dan orang yang belum balik, anak yang belum balik itu juga tidak wajib sholat. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali di antara jamaah sekalian ada yang mau bertanya. Kita kembali pada sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz atas paparan materi yang disampaikan mengenai cari tahu syarat-syarat wajibnya sholat. Masya Allah. Silakan bagi pemirsa YBS TV dimanapun berada, bagi yang ingin bertanya langsung atau mengirimi pesan singkat, silakan ke nomor 081180333389, 081180333389. Kita ke pertanyaan atau pesan singkat dulu dari jamaah ini Ustaz. Pertanyaannya, jika anak SD ya seusia kelas 3 ya 9 tahun lah Ustaz, sebelum 10 tahun kita ajarkan sholat subuh berjamaah ya, atau sholat-sholat yang lain, terutama ini sholat subuh. Namun cara membangunkannya sampai dengan menggendongnya gitu Ustaz, menggendongnya dalam kondisi masih terlelap anak tersebut walaupun setengah sadar, sambil menuju masjid digendong atau dengan kendaraan. Apakah ini dibolehkan dan apakah tidak termasuk memaksakan syariat kepada anak yang memang belum wajib sholat? Silakan Ustaz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan bagus sekali dan biasanya ini dilakukan oleh orang yang benar-benar bersemangat ya untuk bisa menjalankan syariat. Pertanyaan apakah boleh? Kalau dikatakan boleh ya boleh, tergantung ya keadaan dan kondisi dari anak tersebut. Yang penting nanti anak itu digendong, nanti setelah sampai masjid, kemudian anak tersebut diminta untuk berwudu, ya lalu melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat seperti itu ya Mas. Namun apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak harus. Jadi menyuruh anak itu sholat, ya tidak harus anak itu sholat bersama kita di masjid. Ya mungkin dia bisa di rumah dulu. Ya, dan itu mungkin pendidikan yang awal seperti itu ya. Jadi mungkin kita tidak harus, kalau dikatakan harus ya jawabannya tidak harus. Bisa jadi, artinya kita boleh kok ya menyuruh dia, kita pulang dari sholat di masjid, sholat subuh dari masjid, setelah pulang baru kita membangunkan anak kita, yang masih kecil itu maksud saya ya, bukan yang belum balik gitu ya. Yang masih kecil untuk bisa melaksanakan sholat ya. Nah walaupun dia sholatnya sendirian atau mungkin sholat dengan kakaknya gitu ya, dengan saudara kandungnya, maka ini juga tidak mengapa. Kita tetap masuk dalam ya, insya Allah tetap melaksanakan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu memerintahkan anak untuk sholat ya. Jadi demikian. Kalau memang anaknya tersebut mampu, silakan, nggak masalah, disuruh ke masjid sekalian ya, sehingga nanti ketika sudah balik langsung bisa. Namun perlu diingat, bagi orang tua yang belum, ini mungkin belum 10 tahun,
Dia yang belum menyuruh anaknya ke masjid, tapi dia hanya di rumah saja mungkin ketika sholat subuh, karena ini adalah sholat yang paling berat, maka perlu diingat ya, sedikit demi sedikit dikasih tahu ya, bahwasannya sholat subuh di masjid bagi laki-laki itu wajib loh gitu ya. Mungkin sedikit demi sedikit, anak belum melaksanakan nggak apa-apa, sedikit demi sedikit insya Allah dia bisa melaksanakannya. Dan mungkin boleh ya kita melakukannya ketika mungkin di waktu subuh tersebut ya, di waktu hari tersebut dia sedang libur, misalnya hari Sabtu atau Ahad gitu, sehingga ketika dia masih ngantuk banget ya tetap laksanakan dulu sholat subuh di masjid bersama dengan ayahnya. Nanti kalau dia mau tidur lagi juga tidak mengapa, yang penting dia sudah melaksanakan sesuatu yang sebenarnya walaupun belum diwajibkan bagi dia, tapi dia sudah belajar ya mas kalian. Orang hidup itu ingin mendapatkan surga itu tidak dengan leha-leha, tidak dengan bersantai-santai, tapi juga harus melaksanakan ibadah yang berat. 2 hari ya dalam 1 pekan dia sholatnya di masjid, sedangkan yang 5 hari itu sholatnya di rumah saja, itu tidak mengapa kalau dia masih kecil. Nah, tentu saja yang demikian ini tidak berlaku apabila anak kita sudah balik ya mas kalian. Tentu saja dia harus melaksanakan sholat di masjid bersama dengan kita dan umat Islam yang ada. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya boleh melakukan demikian ya. Namun kalau anak itu masih nangis ya sebaiknya jangan dulu. Kalau anak tersebut masih ya hanya berat saja ya silakan, nggak masalah. Tapi yang demikian itu tidak harus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada lagi. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik atas jawabannya. Kita menuju ke pertanyaan kedua nih Ustaz. Sebenarnya apakah hikmah dibalik anjuran Nabi agar para orang tua ini mengajarkan dan mengajak anak sholat semenjak usia 7 tahun Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu di rumah. Jadi hikmahnya jamaah sekalian sebenarnya sangat banyak ya. Hikmah kenapa kita disuruh ya oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita menyuruh anak kita sholat. Tentu saja hikmah yang paling besar karena melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka. Walaupun saat itu anak kita masih kecil, belum diancam dengan neraka gitu, tapi kan dia nanti akan menjadi pribadi yang bisa terancam dengan neraka saat dia sudah dewasa. Jadi ketika sang anak ini sudah dewasa dan dia ada potensi terancam dengan neraka apabila dia tidak melaksanakan syariat agama, saat itu dia sudah biasa melaksanakan ketaatan yang besar dan luar biasa, itu sholat itu. Ini adalah ya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja inilah melaksanakan perintah Allah, menyelamatkan diri kita dan keluarga dari neraka. Kemudian mentaati perintah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat serta bersabarlah di atas perintah sholat tersebut. Kemudian tentu saja hikmahnya adalah agar anak terbiasa melaksanakan sholat, ya, agar terbiasa melaksanakan sholat. Dan apabila orang tua semuanya melaksanakan perintah ini, maka insya Allah jamaah sekalian ya, tidak ada lagi tuh yang masjid yang sepi tuh walaupun itu subuh. Subuh itu insya Allah akan rame, apalagi selain subuh. Dan di situ akan terlihat kejayaan umat Islam. Ya, kejayaan umat Islam apabila sholat subuhnya saja ramai, apalagi sholat-sholat selain subuh. Ya, sehingga kesemangatan di dalam beragama itu akan terlihat jamaah sekalian. Jadi akan terlihat ketika sholat subuhnya saja ramai. Itu adalah menjadi standar dan juga ukuran seorang benar-benar teguh di dalam agama kalau dia melakukan subuhnya dengan baik ya, seperti itu. Dan itu insya Allah nanti akan terbimbing ke arah yang lebih baik. Kalau sholatnya sudah dijaga, insya Allah hal-hal yang lain juga akan dijaga. Seperti dia akan menjaga zakatnya, siamnya, wajib haji dia akan menjaga hajinya, kemudian menghindari keharaman-keharaman dan larangan agama, itu insya Allah akan terbimbing ya dengan kita melaksanakan sholat dengan yang sesuai diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda jawab. Jawabannya bagi pemirsa IHBS TV, silakan yang ingin kembali mengirimkan pertanyaan ke layanan
pesan singkat atau juga bertanya langsung ke nomor 081180333389. 081180333389. Ya, kembali kita angkat atau kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Yang tadi dikatakan Ustadz, bolehnya memukul anak di usia 10 tahun, yang dimaksud boleh memukulnya itu apakah saat sholat jamaah sudah selesai di masjid, kita pulang, kita pukul begitu Ustadz, atau saat waktu sholat itu sudah habis, sudah lewat dari zuhur atau sampai ke asar begitu Ustadz? Silakan Ustadz, mohon penjelasannya. Masya Allah ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jawab berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan oleh Nabi untuk memukul anak apabila anak itu tidak sholat gitu ya. Apabila anak tersebut tidak sholat. Jadi pertanyaan, ketika anak tersebut tidak mengikuti berjamaah, lalu sholatnya di rumah atau bagaimana? Atau ketika waktu sholat itu sudah hampir habis, juga nggak sholat juga, maka saat itu kita pukul. Jawabannya adalah yang kedua aja mas sekalian. Seandainya anak tersebut tidak ikut sholat berjamaah, tapi sholatnya di rumah, maka kita tidak boleh mukulnya. Karena dia sudah melaksanakan sholat. Untuk bisa melaksanakan perintah sholat berjamaah di masjid, ya kita bisa menasehati dia pelan-pelan. Dia sudah sholat, sudah baik ya mas. Ini adalah sudah menjadi prestasi yang terbaik bagi dia. Ya, walaupun perlu ditingkatkan tentunya. Jadi sudah sholat walaupun di rumah, belum mau di masjid, ya sudah kita bimbing pelan-pelan. Jadi perintah sekali lagi jemaah, ya kita diperintahkan untuk memukul anak apabila dia tidak sholat sama sekali sampai habis waktunya. Nggak di masjid, nggak di rumah gitu ya. Nah, namun kalau dia sudah sholat di rumah, belum mau sholat di masjid, ya sudah tidak mengapa. Tidak usah kita pukul lagi jemaah sekalian. Ya, karena tidak ada perintahnya untuk memukul anak kalau tidak sholat di masjid, tidak ada. Datang ya fungsinya atau peran kita sebagai orang tua untuk menasihati saja. Dijelaskan tentang keutamaan berjalan menuju masjid, wudhu dari rumah, kemudian berjalan menuju masjid yang setiap langkah itu dihapus dosa dan ditulis kebaikan. Di saat kita ya tidak ada yang menolong lagi, bahkan orang tua nanti tidak menolong lagi, justru kebaikan kita yang akan menolong itu nanti di akhirat. Kemudian datang ke masjid, nunggu sholat, ya itu akan didoakan ampunan, rahmat, dan diterima dan penerimaan tobat oleh para malaikat. Kemudian di masjid itu dapat lipatan ya, minimal 25 dan maksimal 27 lipatan. Ketika orang yang sholat sendirian di rumah itu hanya 1 kali lipatan saja. Dan lain-lain ya, termasuk di masjid bisa mendapatkan waktu mustajab antara azan dan iqamah. Seperti itu dinasihati saja orang tuanya. Tidak usah dengan cara marah-marah, memukul anak, ya mungkin nasihat sambil diberikan hadiah. Insya Allah anak-anak ya lama kelamaan awalnya memang dia, yang namanya anak itu ya mungkin dikasih hadiah, dia awalnya menginginkan kebaikan dunia. Dia mengharapkan kebaikan dunia sambil dibimbing sedikit demi sedikit untuk ikhlas. Jangan mengharapkan hadiah dari ayah dan bunda, tapi ikhlaslah kepada Allah. Sehingga insya Allah lama kelamaan anak tersebut ya tidak hanya melaksanakan sholat, tapi melaksanakan sholat dengan sempurna di masjid sebagaimana laki-laki yang sejati ya mas sekalian ya. Demikian Allah a'lam bishawab. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Rupanya tadi pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada kali ini. Mohon kiranya Ustadz menutup kajian ini dengan ikhtitam atau penutup dari kajian kita. Fadhal Ustadz, silakan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menghafal ya 3 syarat wajib dari sholat jemaah sekalian. Dan kalau diri kita dan juga keluarga kita mengalami hal-hal yang memang tidak wajib, maka kita tidak usah menyuruh dia sholat dan tidak usah kita mewajibkan dia untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah akal jemaah sekalian. Yang masuk di dalam akal, mohon maaf ya ada sesuatu yang luput tadi saya sampaikan. Itu tentang masalah apabila orang tua sudah pikun gitu ya. Orang tua sudah pikun, maka saat itu dia sudah tidak wajib lagi melaksanakan sholat. Jadi kita tidak usah menyuruh orang tua sholat kalau dia sudah pikun. Di antara bentuk pikun ya mas sekalian, dia sudah lupa bilangan sholat,
Atau dia tahu sholat tapi bilangan sholat itu, jumlah sholat itu dia sudah lupa. Zuhur itu berapa Pak gitu ya. Zuhur itu 10 rakaat gitu. 10 rakaat misalnya gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian sholatnya dia masih ingat sholat namun ternyata sholatnya menghadap kiblat. Sholatnya main-main gitu ya. Berarti mohon maaf sudah seperti anak kecil lagi. Kalau sudah seperti itu sudah tidak usah kita suruh sholat. Namun terkadang kepikunan itu hilang. Nah saat kepikunan itu hilang artinya beliau normal lagi, maka kita ingatkan sholat lagi. Kita bantu jamaah sekalian. Ya, kita bantu. Dan perlu diingat, sebagai wujud kita bersyukur pada Allah, masih diberikan akal, maka orang yang sakit parah sekalipun, kita harus tahu bahwasanya dia wajib melaksanakan sholat. Selama hayat masih dikandung badan dan selama akal masih ada. Ya, jangan kita merasa bahwasanya karena sakit parah nggak sholat-sholat jamaah sekalian. Ya nggak sholat-sholat. Nah, padahal saat itu orang tuanya sudah siuman dari pingsan, tapi kita tidak menyuruh dia sholat. Tidak ingatkan dia sholat. Sehingga mati dalam keadaan dia bermaksiat besar, yaitu meninggalkan sholat. Ingat ya mas kalian, tidak hanya seseorang hidup saja, tapi intinya dia masih memiliki akal, ya, masih memiliki nyawa, umur panjang dan juga akal, maka dia wajib melaksanakan sholat. Walaupun tubuhnya sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bergerak sedikit pun ya. Karena ini untuk menetapi syarat yang kedua yaitu akal. Dan yang terakhir adalah balik jamaah sekalian. Sekali lagi bagi para orang tua, bahwasanya anak itu selain nikmat juga amanah bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang dayuth, yang tidak menyuruh anak untuk melakukan sholat. Memang anak saat dia belum balik, dia belum wajib sholat, tapi ketika dia sudah balik, saat orang tua sudah menyuruh anak melaksanakan sholat gitu ya, dan dia sudah terbiasa, insya Allah orang tua tinggal memetik hasilnya jemaah sekalian ya. Dia akan teralirkan ya, dialirkan oleh Allah pahala ketika anak tersebut mau sholat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jemaah sekalian kajian kita. Apabila ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan dari penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedahnya bagi diri saya dan juga bagi kaum muslimin dan muslimah, terkhusus pada anak-anak yang soleh dan solihah dimanapun antum berada. Dan kita tutup kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.